Kabupaten Simalungun merupakan salah satu daerah yang luas wilayah terbesar di Provinsi Sumatera Utara. Daerah ini memiliki 32 kecamatan dengan luas wilayah 438.660 hektar. Meski memiliki keanekaragaman suku dan budaya yang mendiami wilayah ini, namun kearifan budaya lokal dan saling menghormati dan menghargai antar sesama warga lainnya membuat sejumlah penduduk di wilayah ini hidup rukun dan tidak pernah mengalami konflik sara. Guna menghormati kearifan budaya lokal sebagai suku atau puak yang menjadi penduduk asli di daerah ini, pelantikan 50 anggota DPRD Kabupaten Simalungun periode 2019-2024 kemudian digelar dengan prosesi adat suku Batak Simalungun. Sebelum prosesi pelantikan digelar, ke-50 anggota DPRD yang dilantik diwajibkan menggunakan pakaian adat suku Batak Simalungun dan ikut serta dalam ritual maranggir. Ritual maranggir merupakan ritual wajib yang dilakukan oleh ke-50 wakil rakyat ini dengan membasuh wajah dan kepala sebagai pembersihan atau penyucian diri. Prosesi berlanjut dengan pemberian seperangkat pakaian kebesaran adat Simalungun kepada masing-masing anggota DPRD terpilih dengan pemberian kain tenun ulos Simalungun yang disematkan di pinggang dan pundak kanan. Konon pemberian kain ulos ini dipercaya mengandung kekuatan yang bersifat religius dan dianggap keramat serta memiliki daya istimewa untuk memberikan perlindungan. Selanjutnya penyematan kain penutup kepala untuk pria atau disebut gotong, sementara kain penutup kepala wanita disebut bulang. Diselipkan seikat bunga rudang dari buah pinang muda yang diikat benang berwarna merah, putih, dan hitam. Rudang ini diartikan sebagai simbol karisma dan kearifan seorang pemimpin agar bijaksana, arif, dan bisa beradaptasi kepada seluruh kalangan masyarakat. Usai penyematan dan pemakaian tanda kebesaran pakaian adat Simalungun, prosesi kemudian dilanjutkan dengan memasuki ruang paripurna DPRD Kabupaten Simalungun. Diiringi dua pendekar dengan menggunakan pedang dan penari wanita yang menggunakan pakaian adat Simalungun. Prosesi pelantikan 50 legislator ini pun kemudian digelar dengan diawali menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan pembukaan rapat paripurna istimewa oleh Ketua DPRD Simalungun periode 2014-2019, Dr. Andes Jo Halim Purba. Sebelum dilantik, Sekretaris DPRD Kabupaten Simalungun kemudian membacakan SK Gubernur Sumatera Utara tentang peresmian pemberhentian DPRD Simalungun masa jabatan 2014-2019 dan peresmian pengangkatan anggota DPRD Simalungun masa jabatan 2019-2024. Kemudian dilanjutkan dengan prosesi pengambilan sumpah dan jabatan ke-50 anggota DPRD Kabupaten Simalungun ini yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Simalungun Abdul Hadi Nasution. Usai dilantik, kemudian dilakukan penyerahan palu pimpinan sidang dari Ketua DPRD masa jabatan 2014-2019 Jo Halim Purba kepada pimpinan sementara DPRD Timbul Jaya Sibarani dan Samrin Girsang. Anggota DPRD Simalungun masa jabatan 2019-2024 ini berasal dari 11 partai politik dengan perolehan kursi masing-masing. Partai Golkar 9 kursi, Partai PDIP Perjuangan 8 kursi, Partai Demokrat 7 kursi, Partai Gerindra 6 kursi, selanjutnya Partai Nasdem 5 kursi, Partai Hanura 4 kursi, Partai Perindo 4 kursi, Partai Keadilan Sejahtera 2 kursi, PAN 2 kursi, P3 2 kursi, dan Partai Berkarya 1 kursi. Usai pelantikan, Bupati Kabupaten Simalungun JR Saragi beserta Wakil Bupati Simalungun Amran Sinaga dan Sekda Kabupaten Simalungun Gideon Purba kemudian memberikan kejutan membagikan panganan khas Simalungun kepada masing-masing anggota DPRD yang baru dilantik. Penganan berupa sepiring ayam panggang disebut manuk dan diatur yang dimasak dengan bumbu dan resep khas Batak Simalungun serta sepiring nita yang terbuat dari tepung beras yang ditumbuk dengan campuran gula putih, kunyit, kencur, dan kelapa. Proses pelantikan ini dihadiri oleh Bupati Simalungun JR Saragi, Wakil Bupati Haji Amran Sinaga, dan Rem 022 PT Kolonel Infantri R. Wahyu Sugiarto dan Dim 0207 Simalungun Letkol Infantri Frans Kisin Panjaitan. Juga turut hadir Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun, Kapolres Simalungun, Komisioner KPU dan Bawaslu, pimpinan OPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta sejumlah keluarga anggota DPRD yang dilantik. Saya memberikan apresiasi
khususnya kepada anggota DPR yang terpilih, begitu juga anggota DPR 2014-2019. Mereka telah melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat. Tentu harapan saya kepada anggota DPR yang terpilih yang baru saja mendapat sumpah dan janji tadi, harapan kami bisa bekerja sama dalam rangka memberikan pembangunan yang lebih baik lagi untuk kepentingan masyarakat yang ada di Simalungun ini. Di Simalungun ini mudah-mudahan mendarah daging. Ada ungkapan yang mengatakan asok marsisukunan angget marsimalosan. Artinya kalau berdiskusi itu, mari kita mengutarakan sesuatu dengan lemah lembut dan mari kita menjawab pertanyaan dengan lemah lembut. Ketika itu terjadi, maka rapat apapun namanya bisa diselesaikan dengan baik. Kalau DPRD yang lalu sudah harmonis dengan pemerintah eksekutif, harapan kita tentu legislatif dan eksekutif yang akan datang lebih harmonis lagi. Karena apa? Saya pikir tidak ada cerita lain ini. Tujuan Bupati, tujuan kami adalah untuk mensejahterakan, memajukan Simalungun ini. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud TV One mengabarkan.